Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aimatus Norman. Terima kasih sudah menyimak atau menyaksikan tutorial saya di step 1. Kali ini saya ingin berbagi tutorial di step 2 untuk membuat granny. Ya, ini saya terbiasa menggunakan korek api untuk menyambung, sudah saya sampaikan di step 1. Kita ganti warna ketiga ya. Ini saya pakai warna coklat susu. Kebetulan ini menggunakan 3 warna, hitam, krem, dan coklat susu. Kita buat dulu rantai sebanyak 3 kali. Setelah itu kita isi 1 lubang. Ya, di sini sebanyak 3 DC yang dijadikan 1. Setelah itu kita bikin rantai sebanyak 3 kali dan mengisinya di lubang sebelahnya. Jadi yang diisi adalah rantai ya. Kenapa yang diisi rantai? Karena ini nanti untuk menimbulkan motif. Jadi setiap motif nanti akan terlihat timbul atau ada jaraknya sehingga bisa ada nilai estetika atau kecantikannya. Kita coba bareng-bareng ya. Ini kita bikin sampai 1 lingkaran penuh. Nah, kita bikin tarikan. Ternyata di granny itu tarikan mempengaruhi panjang atau lebar ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pemula saya selalu menyampaikan jangan terlalu fokus pada rumus, tapi kita harus luwes. Beberapa pengrajut menyampaikan hal yang sama. Jangan terlalu fokus dengan rumus. Jadi ini kebetulan saya berpikir bagaimana caranya supaya granny ini di tahap 1, 2, dan 3 itu bentuknya lingkaran. Ternyata untuk membuat lingkaran juga tidak mudah ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin agar dia tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Apa pengaruhnya kalau terlalu kecil? Biasanya kalau terlalu kecil itu nanti jadinya dia melengkung. Sedangkan kalau terlalu besar nanti granny hasilnya itu dia akan melebar, yang bagian luarnya itu akan melebar. Jadi benar-benar para pengrajin itu yang saya amati, mereka betul-betul luwes, menghitungnya dengan sangat teliti. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat ada beberapa pengrajin yang mau men-share karya mereka atau hasil kerja mereka, saya salut sekali. Dan ini saya bagikan di channel YouTube saya ya. Jangan lupa channel YouTube saya namanya masih sama, Aimatus Norman ya. Facebook saya juga sama, Aimatus Norman. Jangan lupa nanti bisa dicek. Saya berbagi informasi hanya 2 akun media sosial itu saja. Oke, ini kita lanjutkan ya. Kita isi dengan 3 DC. Setelah 3 DC tidak langsung diambil ya, baru dijadikan 1 ketika sudah kumpul 3. Baru kita rantai lagi, kita ambil bikin 3. Saya tidak tahu istilahnya apa kalau dirajut, karena memang saya belajar dari otodidak ya, melihat pengrajin-pengrajin lain yang berbagi dengan saya bikin ulang, saya buat di channel YouTube saya. Kalau ada masukan, kritik, dan saran dari teman-teman rajuter, bisa langsung komen di bawah ya. Jadi komen apapun saya siap menampung, apa saja boleh. Yang penting bisa membuat channel saya lebih berkembang. Atau kalau mau request, ingin motif-motif yang sedang tren, bisa langsung komen di bawah ya. Ini kita hampir menuju 1 lingkaran. Langkahnya sama, 1 lingkaran. Kita bikin 3 DC ya, kita jadikan 1 dan kita bikin rantai 3 kali. Sudah itu saja sampai putaran
terakhir. Kalau kurang ya ditambahi, kalau berlebihan kita kurangi. Santai saja, karena rajut itu bukan sesuatu yang pasti ya. Tarikan setiap para pengrajin itu berbeda, tapi bagaimana kita bisa membuat karya yang cantik, itu yang lebih penting. Oke, satu sedikit lagi. Oke, ini kita sudah sampai pada lubang yang terakhir yang kita isi. Ini adalah tips bagaimana cara mengganti benang supaya nanti ketika di sambungan itu tidak muncul warna yang tidak kita inginkan. Ya, oke, ini kita ganti warna terakhir kita untuk membuat kotaknya ya, teman-teman. Jadi ini tips dari saya supaya mengganti benangnya nanti tidak berganti, yaitu pada tahap akhir kita ikat 2 kali ya teman-teman ya. Oke, sudah dirasa kuat, saya bakar. Saya tidak tahu kalau ada teman-teman yang punya saran lebih baik selain dari pembakaran ya, karena saya merasa dengan dibakar itu jauh lebih mudah. Oke, ini kita buat rantai dulu 3, ini step terakhirnya. Rantai 3 kali ya. Ini yang di awal saya tetap pakai DC sebanyak 4 kali. Jadi kita naikkan DC 4 kali di lubang-lubang itu ya. Nah, yang di sini juga sama. Set, kita ikuti seperti ini. Ini lebih pendek ya. Para pengrajin bilang ini HDC, tapi saya anggap HDC dan DC itu tekniknya sama, hanya saja kalau HDC itu dia lebih pendek atau setengahnya, sedangkan kalau DC itu dia lebih tinggi. Ini ya, kita bikin sampai 4. Seperti di awal saya sampaikan, kita kan mau buat bikin 4 sisi nih, jadi kita buat 4 kali DC ya teman-teman. Setelah 4 kali DC tidak ada penambahan SC ya teman-teman ya. Ini langsung pindah ke bagian sampingnya atau lubang sampingnya, kita isi dengan 4 DC. Nah, ini 1, 2, 3. Setelah kita isi 3 yang di bagian pojok sini untuk membentuk pojokannya, nah ini bagian terpentingnya. Untuk membuat bagian pojokannya sini kita isi 3 DC dulu. Setelah itu kita tambahkan lagi. Nah, di sini ditambahkan dengan 1, jadi totalnya ada 4 DC dan 3 rantai. Baru kita bikin lagi DC berikutnya. Jadi setelah 3 bikin DC 3, di bagian pojoknya kita bikin 2 kali tapi dengan 1 lubang yang sama. Ini adalah tips untuk membentuk supaya si granny-nya nanti bisa berbentuk segi 4. Itu kuncinya di situ teman-teman. Jadi untuk yang di bagian samping-samping nanti kita nariknya lebih pendek ya. Jadi saya pun tidak langsung sukses dalam pembuatan granny ini. Ternyata tantangannya bikin granny ini luar biasa. Yang pertama, kita sering ganti benang. Bagaimana kalau ganti benang itu supaya warnanya bisa tersembunyi dengan baik? Ternyata ada tekniknya. Beberapa teknik ada yang memasukkan benang ke dalam rajutan, ada juga yang membakar di bagian belakangnya, jadi depannya rapi, belakangnya terlihat ada sisa pembakaran, tapi tidak apa-apa, nanti itu biasanya ditutupi sama inner ya. Kalau dibuat tas atau dompet biasanya ditutupi sama inner. Kunci terbaiknya adalah jangan sampai sambungan itu keluar atau sambungan tersebut malah pudar. Jadi lebih baik kita kuatkan di awal ya. Ini kita bikin pojokannya lagi, isi dengan 4
DC ya, 4 DC, kita tambahkan 3 SC, kita bikin SC ya untuk bagian pojokannya. Ini SC ya, 1, 2, 3, baru kita isi lagi dengan 4 CC. Jadi di lubang yang sama kita isi dengan 2 kali DC dan ditambah dengan SC tengah untuk membuat bagian sisi. Begitu seterusnya ya teman-teman. Semoga tidak kesulitan ya dengan tutorial. Saya buat ini tutorialnya berdasarkan banyaknya yang penasaran sama bagaimana cara buat granny ya. Jadi kalau yang masih penasaran bisa dicek di channel YouTube saya, Ematus Roman. Saya sudah bikin stepnya yang pertama di sana. Nah, ini kita bikin sisi yang ketiga ya. Itu 1, 2, 3, 4 ya, satu lubang diisi 4 HDC. Mau buat HDC, DC boleh, yang penting tarikannya supaya dia bisa betul-betul berbentuk kotak. Oke, jangan lupa tinggalkan komentar. Masih ada satu step lagi yang akan saya bagikan, yaitu adalah teknik menyambung. Kalau memang peminatnya di channel YouTube saya ini banyak, nanti akan saya bagi bagaimana cara menyambung granny. Tentunya dengan versi yang lebih banyak. Jangan lupa jika memang video saya ini membantu, like, komen, dan share supaya saya tetap bisa berkarya ya teman-teman. Oke, ini baris terakhirnya. Pesan saya, silakan mencoba, karena tanpa mencoba kita tidak akan tahu apa-apa. Sukses 1 kali, kamu hebat. Gagal 1 kali, coba lagi. Gagal 2 lagi, gagal 2 kali, lanjut lagi. Gagal 3 kali, tekunlah lagi. Masih belum sukses, berusaha lagi sampai kesuksesan mencapai apa yang kamu inginkan ya. Jangan pernah putus asa, belajar terus sampai bisa, karena belajar tak mengenal usia. Selamat belajar, selamat mencoba. Tetap semangat Rajuters. Semoga apa yang saya berikan di tutorial ini bisa bermanfaat. Oke, ini bagian pojoknya. Kita isi 4 DC. Oke. Ada tips juga dari saya untuk mengakhiri terakhir granny. Kita simak dulu. Ini cara saya mengakhiri granny. Set, saya tutup. Saya beri rantai 5. Setelah itu kita cek sudah kotak apa belum ya. Hasilnya kotak. Terima kasih. Assalamualaikum.